Bagaimana jika hal yang Anda cari untuk kenyamanan justru diam-diam menguras energi Anda? Ada kebiasaan yang banyak pria hindari untuk dibicarakan secara terbuka, meskipun hampir semua orang pernah mengalaminya. Tampaknya pribadi, tidak berbahaya, bahkan normal. Masyarakat mengabaikannya. Beberapa ahli membelanya. Teman-teman Anda mengolok-oloknya. Dan karena semua orang memperlakukannya seolah-olah itu hal yang normal, Anda berhenti mempertanyakannya. Namun jauh di lubuk hati, Anda merasakan sesuatu. Penurunan energi yang aneh setelahnya. Rasa bersalah yang samar. Sedikit kehilangan motivasi. Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa itu bukan apa-apa. Hanya biologis. Hanya cara untuk menghilangkan stres. Hanya sesaat. Tetapi bagaimana jika masalahnya lebih dalam dari itu? Bagaimana jika masalah sebenarnya bukanlah tindakan itu sendiri, tetapi apa yang diwakilinya? Selama berabad-abad, jauh sebelum psikologi dan ilmu saraf modern, para filsuf Romawi kuno terobsesi dengan satu hal: pengendalian diri. Tokoh-tokoh seperti Seneca, Marcus Aurelius, dan Epictetus tidak memiliki ponsel pintar, pornografi, atau godaan digital yang tak terbatas. Tetapi mereka memahami kebenaran abadi tentang sifat manusia. Mereka yang tidak dapat mengendalikan impuls mereka, tidak dapat mengendalikan takdir mereka. Dan disitulah kita mulai. Mari kita bicara tentang dopamin. Setiap kali Anda menikmati kesenangan sesaat, otak Anda melepaskan dopamin, zat kimia yang terkait dengan penghargaan dan motivasi. Ini terdengar positif pada pandangan pertama. Tetapi dopamin bukan hanya tentang kesenangan, ini tentang perjuangan. Ini yang mendorong Anda untuk mencapai tujuan Anda, membangun proyek Anda, berlatih lebih keras, menciptakan karya seni, dan bekerja lebih keras untuk mencapai lebih banyak hal. Ketika Anda merangsang sistem penghargaan ini berulang kali tanpa usaha apapun, otak Anda beradaptasi. Penghargaan yang mudah menjadi norma, dan tujuan kehidupan nyata yang membutuhkan disiplin dan kesabaran mulai terasa membosankan jika dibandingkan. Anda menjadi lelah, antusiasme Anda berkurang, keinginan Anda untuk berkembang menurun. Ini bukan kelemahan, ini adalah hasil adaptasi. Kaum Stoa telah memperingatkan hal ini jauh sebelum ilmu saraf menjelaskannya. Seneca pernah menulis bahwa seseorang tidak dapat bebas jika mereka diperbudak oleh tubuh mereka. Ia tidak mengutuk keinginan itu sendiri, tetapi lebih tepatnya memperingatkan terhadap ketergantungan. Saat Anda percaya bahwa Anda membutuhkan kesenangan untuk merasa baik, Anda melepaskan kendali, dan kendali adalah segalanya. Marcus Aurelius, yang memerintah kekaisaran terkuat di bumi, terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri tentang perlunya menahan impulsnya. Bukan karena kesenangan itu jahat, tetapi karena disiplin membangun kekuatan. Seseorang yang dikuasai oleh keinginan bereaksi secara impulsif, sementara orang yang disiplin memilih. Perbedaan ini membentuk seluruh hidup Anda. Masalah yang lebih dalam bukanlah kebiasaan itu sendiri, tetapi pola pikir di baliknya. Setiap kali Anda menyerah tanpa perlawanan, Anda membentuk pola. Ketidaknyamanan muncul, dan Anda segera melarikan diri darinya. Ketegangan meningkat, jadi Anda mematikannya. Kebosanan muncul, jadi Anda mengalihkan perhatian Anda. Seiring waktu, daya tahan melemah. Dan tanpa daya tahan, ambisi memudar. Namun, inilah kebenaran yang kebanyakan orang tidak akan ceritakan kepada Anda. Energi di balik hasrat seksual sangat besar. Itu adalah energi kreatif, dorongan yang kuat, kekuatan hidup. Sepanjang sejarah, beberapa pikiran yang paling fokus telah menyadari kebenaran ini. Nikola Tesla memilih selibat, percaya bahwa menghemat dan mengarahkan kembali energinya meningkatkan kemampuan mentalnya. Terlepas dari apakah Anda setuju dengan pendekatannya atau tidak,
Prinsipnya tetap ampuh. Energi yang diarahkan kembali menjadi bahan bakar. Jadi, pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah kebiasaan ini diperbolehkan. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah itu memberdayakan saya atau melemahkan saya? Karena setiap tindakan akan menumbuhkan atau melemahkan disiplin. Metode Stoa menawarkan 3 prinsip ampuh untuk memutus siklus impuls apapun. Pertama, disiplin diri. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan dimulai saat Anda memutuskan untuk mengendalikan diri. Disiplin bukanlah hukuman, tetapi pelatihan. Setiap kali Anda menahan dorongan, Anda memperkuat jalur saraf yang terkait dengan pengendalian diri. Anda membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda yang memegang kendali, bukan keinginan Anda. Mulailah dengan langkah-langkah kecil. Tunda dorongan itu. Terima ketidaknyamanannya. Amati tanpa bereaksi. Dorongan itu semakin kuat, mencapai puncaknya, kemudian memudar. Ketika Anda mengalami siklus ini, sesuatu berubah. Anda menyadari bahwa Anda terlepas dari dorongan tersebut. Kedua, tujuan. Banyak pria berjuang bukan karena kurangnya kemauan, tetapi karena kurangnya arah. Energi yang terbuang mencari jalan keluar. Jika hidup Anda tidak memiliki tujuan yang lebih tinggi, pikiran Anda secara otomatis akan condong ke arah kesenangan yang mudah. Kaum Stoa percaya bahwa kehidupan yang bermakna menyisakan sedikit ruang untuk kesenangan yang merusak. Ketika Anda membangun sesuatu, tubuh Anda, karir Anda, keahlian Anda, warisan Anda, standar Anda berubah. Anda mulai menghemat energi Anda alih-alih membuangnya. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang saya bangun? Jika Anda tidak memiliki jawaban, disitulah Anda memulai. Ketiga, pengalihan arah. Ini bukan angan-angan, ini praktis. Ketika dorongan itu muncul, salurkanlah, lakukan push-up, berlari, kerjakan ide bisnis Anda, menulis jurnal, berkarya, belajar, membangun. Anda tidak menekan energi Anda mengalihkannya. Seiring waktu, sesuatu yang hebat akan terjadi. Antusiasme yang dulu mendorong Anda untuk menikmati kesenangan kini justru memicu produktivitas. Fokus Anda semakin dalam. Kepercayaan diri Anda tumbuh, bukan karena Anda sempurna, tetapi karena Anda membuktikan kepada diri sendiri setiap hari bahwa Anda dapat mengendalikan pikiran Anda. Dan apa yang terjadi ketika Anda sepenuhnya terbebas dari siklus ini? Kejernihan mental. Anda bangun tanpa kabut itu. Anda merasa lebih mantap dalam motivasi Anda. Kepercayaan diri Anda tidak didasarkan pada kesombongan, tetapi pada disiplin. Ada kebanggaan yang tenang karena mengetahui Anda menghadapi keinginan dan tidak menyerah. Inilah kekuatan sejati. Ini bukan tentang rasa malu atau taktik intimidasi, tetapi tentang kesadaran. Budaya modern mendorong stimulasi terus-menerus. Makanan cepat saji, penelusuran tanpa henti, hiburan instan, dan kesenangan sesaat. Tetapi kaum Stoa mengingatkan kita bahwa kebesaran tumbuh dalam pengendalian diri. Setiap pencapaian besar membutuhkan penundaan kepuasan. Tubuh mendambakan istirahat. Pikiran mencari ketenangan, tetapi diri Anda yang lebih tinggi menuntut pertumbuhan. Pilihan selalu ada di tangan Anda. Anda dapat terus mencari kenyamanan sementara, atau Anda dapat merangkul tantangan dan menemukan kekuatan yang ada di dalamnya. Karena pengendalian diri bukanlah tentang menghilangkan keinginan, tetapi tentang menguasainya. Dan ketika Anda menguasai impuls Anda, sesuatu berubah di luar kebiasaan itu sendiri. Anda menjadi lebih cerdas di tempat kerja, lebih disiplin dalam kebugaran fisik Anda, lebih fokus dalam hubungan Anda, dan lebih percaya diri dalam kehadiran Anda. Anda berhenti bereaksi, dan Anda mulai memilih. Inilah yang dimaksud kaum Stoa dengan kebebasan. Bukan kebebasan untuk memuaskan setiap keinginan, tetapi kebebasan untuk bebas dari kendali keinginan. Sekarang,
Pertanyaannya ada di hadapan Anda. Akankah Anda terus memberi makan siklus ini? Atau akankah Anda mengambil kendali atas energi Anda dan mengarahkannya ke sesuatu yang bermakna? Tidak ada seorang pun selain Anda yang dapat memutuskan. Tetapi ingatlah ini, sejarah jarang mengingat mereka yang mencari kenyamanan, tetapi lebih mengingat mereka yang menguasai diri mereka sendiri terlebih dahulu. Perjalanan Anda menuju disiplin, kejelasan, dan kekuatan sejati tidak dimulai besok. Itu dimulai dengan pilihan Anda selanjutnya.